Selamat pagi semua brothers dan sisters. Kita kembali lagi bertemu sebagai keluarga kecil kita ya. Nggak kecil juga sih, Depok dan Bogor. Kita hari ini khusus untuk Depok dan Bogor kembali kepada habitatnya kita. Kita sebagai keluarga, kita dekat, kita orang Jawa Barat ya. Walaupun kelihatan ada di Jakarta tapi kita orang Jawa Barat. Bersyukur kita akan hari ini bisa belajar banyak. Tapi saya mau mengundang kita hari ini, pagi ini, bahkan di pembuka khotbah saya untuk kita berdoa, bahkan secara khusus semua orang brothers sisters. Yuni, saudari kita Yuni, istrinya Rizal, lagi berjuang saat ini di rumah sakit. Yuni susah bernapas, tadi pagi serangan jantung. Rizal lagi ada di sana, akan dipasang ventilator. Saya nggak tahu update-nya sampai pagi ini. Tadi sebelum khotbah juga Rizal masih ada di sana mendampingi. Yuni bahkan tinggal 38 kilo berat badannya. Saya ingin kita berdoa. Tuhan, Kau Bapa yang berkuasa. Kau mengasihi Yuni, Rizal, dan juga seluruh anak-anaknya yang masih kecil. Yuni bahkan masih menyusui. Tadi malam Yuni harus dibawa ke rumah sakit, antri di IGD sampai dapat ruang perawatan. Tidak mudah juga bagi anaknya yang paling kecil terpisah dari Yuni. Kau juga kuatkan grup, juga kuatkan Ria, Bayu, Suroto, Kristin, dan seluruh grup yang menjaga anak mereka. Dan kami semua memohon belas kasihan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu dan penuh kasih itu Bapa, menggunakan seluruh tindakan dokter, para medis, obat, peralatan apapun itu, Tuhan pegang semua untuk menyembuhkan Yuni. Berikan dia juga iman, pengharapan, kekuatan menjalani rasa sakit dan proses penyembuhan. Jaga Rizal di sana, juga anak-anak mereka yang kecil Tuhan. Kami mohon, Kau adalah Tuhan yang berkuasa. Kami tidak berdaya, tapi kami tahu Kau berkuasa. Tolong untuk mujizat-Mu bahkan bisa terjadi bagi kami. Tuhan, satukan hati kami, seluruh jemaat-Mu, keluarga besar ini, untuk mendoakan mereka juga. Dan sekarang ya Bapa, tuntun kami untuk kami tetap percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu lah yang menciptakan kami, menjadikan segala sesuatu. Hari ini kuasa itu tetap sama dalam hidup kami. Tuntun hamba-Mu yang berkhotbah, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan seluruhnya dari firman-Mu saja. Roh Kudus yang beracara di dalam hati kami dan pikiran kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjut hari ini ke tema kita. Judul khotbah saya hari ini adalah Powerful Life. Hidup yang penuh kuasa. Hidup yang penuh kekuatan. Saya percaya siapapun kita yang saat ini kita datang beribadah, sebenarnya karena kita butuh Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh sesuatu dari Tuhan. Kita butuh pengharapan dari Tuhan. Kita butuh keyakinan dari Tuhan. Dan banyak area dalam hidup kita yang kita sebenarnya tidak bisa sanggup lewati. Kita butuh Tuhan di sana. Dan juga kita butuh satu sama lain.
Amin. Seperti komuni tadi, saya bersyukur, bangga dengan anak-anak home. Apapun yang mereka lewati gak gampang sampai hari ini, tapi kita tahu kuasa Tuhanlah yang membuat sampai pada titik ini segalanya. Amin. Kita masih belajar juga dari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus adalah surat yang mengalami satu tantangan besar internal gereja. Kalau 1 Petrus menghadapi penganiayaan dari luar gereja, kalau 2 Petrus menghadapi pengajaran yang menyesatkan, yaitu dari dalam gereja itu sendiri. Ada pengajar-pengajar di dalam gereja yang adalah bagian dari saudara kita berubah. Terjadi di sana keyakinan mulai cemar. Tidak murni lagi keyakinan kepada Kristus. Apa yang membuat keyakinan mulai cemar? Tergabung atau terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dunia. Salah satu adalah mereka memiliki sinkretisme. Apa sinkretisme? Percampuran antara ajaran Tuhan dengan ajaran falsafah dunia. Menghasilkan apa? Kompromi. Yesus bukan satu-satunya jalan. Dan hari ini pun sama. Orang tidak percaya hal-hal yang mutlak. Yesus satu-satunya jalan, orang gak percaya. Generasi sekarang gak percaya kalau hanya ada satu jalan. Harusnya ada banyak jalan. Dan dianggap Yesus pun hanya salah satu Tuhan. Ada Tuhan yang lain. Ada surga yang lain. Gak harus Yesus. Tapi ada juga sentimentality. Perasaan tentang Yesus. Bercampur psikologi, bercampur emosi, dan sehingga terjadi melihat Yesus bukan lagi sebagaimana Yesus adanya. Akhirnya muncul, Yesus kan maha kasih, apapun dosa kita pasti diampuni. Yesus itu maha kasih, dan hari ini pun sama. Kita hanya mau kasihnya Yesus, tapi kita nggak percaya bahwa Yesus pun adalah Tuhan yang akan menghakimi. Banyak terjadi kelakuan yang cemar, mulai kelakuan di dalam jemaat, kok nggak ada bedanya seorang Kristen kelakuannya dengan tetangga yang bukan Kristen. Kemudian karakter juga yang cemar terjadi di sana. Kenapa semua ini terjadi? Karena tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh ke arah Kristus. Kita tidak bertumbuh ke arah Kristus. Kita menyebut diri kita Kristen, tetapi tidak tercermin Kristusnya di sana. Hari Jumat yang lalu, saya berada di satu diskusi Alkitab. Orang viral hari ini bagaimana kita ada orang bilang apologetik, orang bilang berdiskusi, berdebat di dalam antaragama. Dan mereka bilang, bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan bukan agama. Bapak Ibu, kekristenan bukan agama. Bukan organisasi. Bukan sinode. Kekristenan itulah tentang Yesus. Waktu Yesus katakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Kristen adalah tentang cara hidup seperti Yesus. Kebenarannya adalah Yesus. Jalannya adalah Yesus. Hari ini itulah yang sebenarnya dinyatakan oleh 2 Petrus. Ditulis di sana tuntunan untuk kita bertumbuh seperti Kristus. Tetapi kita akan menghadapi di pasal 2 bahaya yang menentang pertumbuhan kita untuk menjadi seperti Kristus. Dan juga kita seiring waktu orang bilang, kapan Yesus kembali? Dan itu bisa mengendorkan pengharapan kita kepada Kristus. Hari ini, apapun itu, kita mau kembali bahwa di dalam Kristus hidup kita powerful. Amin. Di 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Telah dianugerahkan, bukan akan. Bukan nanti. Telah segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu, maksudnya dengan kuasanya yang mulia dan ajaib itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Tuhan kita oleh kuasa ilahinya, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, telah menganugerahkan kepada kita sebagian, setengah, tidak, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kita sudah ada powernya, kita sudah ada kuasanya untuk kita bisa hidup saleh. Pertanyaannya, mengapa hidup kita hari ini belum saleh? Hidup kita hari ini masih terus dikuasai daging kita. Bukan itu saja, kuasa ilahinya juga memberikan kepada kita janji yang berharga, bukan janji yang kecil, janji yang besar, untuk kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature. Apa maksudnya kodrat ilahi? Sifat, karakter, atribut Tuhan itu sendiri. Kita bisa mengambil bagian di dalamnya, bisa mengambil dia dalam hal-hal keilahian yang bersifat rohani dan kekal. Kita sudah diberikan kuasa di sana. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, hidup kita hari ini penuh kuasa atau tanpa daya? Kita berpikir seperti ini. Saya sampai hari ini belum bisa melawan kelemahan saya. Sering kita dengar orang berkata gini, aku ini orangnya pemarah, aku ini orangnya minder, aku ini orangnya tidak percaya diri. Atau bahkan kita merasa hidup kita selalu tertekan di bawah situasi-situasi di sekitar kita, kayak tanpa daya, powerless kita. Antara kita nggak mengerti mungkin kuasa Tuhan, atau mungkin kita nggak percaya kuasa Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk hidup saleh. Dan Dia juga sudah memberikan janji pengharapan di depan untuk kita bisa mengambil bagian. Maksudnya apa? Setiap hal yang kita ambil bagian di dalam keilahian Tuhan, sifat-sifat ilahinya, hal-hal rohani, sudah ada janji di depan. Mungkin ini nggak menarik bagi kita, harusnya ini sangat menarik. Dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. For this very reason, make every effort. Di CGB dikatakan try your hardest, giving all diligence. Karena kita sudah dapat kuasa dari Tuhan, kuasa ilahi itu, powernya udah ada di situ. Harusnya seorang Kristen itu menjadi Kristen yang dengan sungguh-sungguh berusaha, bukan gampang menyerah, bukan menjadi karena kasih karunia menjadi pasif, menunggu, bukan, tidak berdaya, tetapi make every effort, melakukan segala usaha. Tapi bukan mengatakan bahwa kerja keras yang menghasilkan, bukan. Tuhan sudah berikan kuasanya. Giving all diligence, memberikan seluruh ketekunan kita, melakukan segala sesuatu dengan terus menerus, tanpa henti, punya daya tahan. Itulah Kristen harusnya. Hari ini, brothers sisters, apa situasi? Kita ambil waktu sejenak. Apa situasi dalam diri kita yang hari ini kita nggak yakin kita bisa menang? Mengubah karakter kita, mengubah hubungan kita lebih baik, pekerjaan kita, karakter rohani kita. Apa yang kita sekarang ini selalu mentok, selalu kalah, selalu tidak bisa lewati? Apa? Mungkinkah
karena kuasa Tuhannya tidak ada di sana. Saya nggak percaya itu. Saya sudah bekerja keras bro. Mungkin ada orang bilang begitu. Tapi pertanyaan saya, di dalam kuasa Tuhan atau di dalam kuasa kita? Harusnya kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan mendorong kita melakukan segala hal lebih baik. Bersungguh-sungguh. Saya tidak akan pernah menyerah. Ini lagunya kayak jadi lagu pop ya. Saya tidak akan pernah menyerah untuk mengasihi anak saya. Tidak akan pernah. Dari mana saya menentukan kasih saya kepada anak saya? Seberapa sungguh-sungguh saya berusaha. Fight, berjuang. Tadi pagi, nggak tahu kenapa, anak saya ini dua-duanya dekat banget. Tiba-tiba tadi pagi mereka rebutan kursi. Seperti anggota DPR. Mereka ada 2 kursi, tapi hanya ada 1. Itu langsung itu ngotot dua-duanya. Hanya karena satu abangnya udah duduk, adeknya pengen duduk. Itu ribut, padahal 2 kursi ada. Saya panggil dua-duanya. Duduk. Sejak kapan abang dan adek harus begitu? Kami duduk bicara. Oke, mari dudukkan perkaranya. Saya tanya abangnya, bang kenapa begitu? Saya udah duduk. Adek paksa. Adek bilang, kenapa? Karena itu kursi saya. Berarti udah milik dia berarti. Ini yang kedua ini memang begitu. Jadi saya tanya, lain kali kalau ada masalah begini gimana bang? Abang bilang, ya aku sebagai abang harus mengalah. Oh enggak. Papa enggak pernah ajarkan abang harus mengalah kepada adik. Tidak. Karena itu bukan ajaran Tuhan. Tidak ada ajaran Tuhan abang harus mengalah kepada adik. Yang benar harus tetap benar, yang salah tetap salah. Jadi kami ambil waktu benarkan semuanya. Itu salah satu, saya tidak akan membiarkan satu hal kecil pun. Jika saya tahu itu akan bisa jadi besar dan tidak membantu hubungan suatu hari nanti. Dalam hubungan kita hari ini, brother sister, kita masih berjuang nggak? Bersungguh-sungguh nggak? Di 2 Petrus 1 ayat 5-7, ini yang tema kita, dikatakan di sana firman Tuhan seperti ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, karena sudah ada kuasa dari Tuhan, sudah tersedia power dari Tuhan, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, ketekunan, dan selanjutnya kesalehan semua sampai kasih. Ditambahkan semua. Hari ini, brother sisters, ini gambaran hidup kita. Menjadi seorang Kristen, kita menerima kuasa ilahi tadi melalui iman kita. Tetapi iman tidak cukup hanya berhenti di iman. Iman itu harus bertambah. Kita harus berjuang. Nggak cukup, ya saya udah percaya Tuhan. Tidak, harus bertambah kebajikan. Kalau kita, apa yang ditambahkan kepada iman? Iman itu bukan hanya konsep dasar. Semua yang ditambahkan kepada iman di sini ini tentang action semua. Kalau kita beriman, karena iman kita dasarnya kita tambahkanlah ke sana kebajikan. Kita punya keyakinan untuk melakukan kebajikan. Pengetahuan kita bertambah, tidak berhenti, tapi dasarnya iman. Pengendalian diri kita, seorang yang beriman bisa mengendalikan dirinya, bisa sabar, godliness-nya di sana, dan mengasihi saudara dan semua orang. Iman itu tidak hanya intellectual belief. Iman itu adalah actual belief yang bisa dilakukan, kelihatan hidupnya. Kalau tidak, inilah yang dihadapi di 2 Petrus, kita jatuh ketika ada ajaran yang sesat menggoyang kita, karena iman kita nggak pernah, kualitas kita nggak pernah mencapai pertumbuhan kualitas rohani yang Tuhan mau. Hanya di dasar terus, kelas dasar terus, gampang kita goyah. Iman kita hari ini bukan iman konseptual, harusnya iman kita udah aktual di dalam kebaikan kita kepada orang, di dalam pengetahuan kita, di dalam kesalehan kita. Iman itu sudah berada di dalam semua karakter rohani kita. Iman hari ini
udah berubah jadi karakter rohani. Itu yang harusnya terjadi. Bukan hanya menjadi konsep, aku percaya Yesus. Tetapi kepercayaan kita kepada Yesus itu harus bertambah karakter rohani semakin seperti Yesus. Amin jemaat. Powerful hidup kita. Amin. Kita orang yang berkarakter, integritas kita seperti Yesus. Kemampuan kita bertahan di dalam penderitaan seperti Yesus. Ini tentang membangun karakter. Amin. Kita lanjut. Karena kuasa ilahinya tadi memberikan segala sesuatu dan juga janji-janji di masa depan yang begitu besar, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita hari ini mengatakan, saya sudah dipilih Tuhan, saya pengikut Kristus, selesai pekerjaan. Tidak. Supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Pertanyaan saya hari ini, kita mengerti apa panggilan kita menjadi seorang Kristen? Salah satu kalau kita baca di 2 Petrus sama 1 Petrus, menderita seperti Kristus menderita. Menderita untuk apa? Menderita untuk Injil. Itu panggilan kita. Tetapi kita juga, panggilan kita di 1 Petrus adalah menerima berkat di akhir dari hidup kita. Itu panggilan kita. Kita suka enggak hari ini meneguhkan panggilan kita? Meneguhkan penderitaan kita. Apa maksudnya meneguhkan penderitaan? Tidak ada orang yang suka jalan penderitaan. Amin. Saya juga enggak suka menderita. Tapi ini panggilan. Bagaimana kita hari ini meneguhkan panggilan kita? Makin teguh. Bagi yang kita nggak tahu panggilan kita harus mengerti apa panggilan kita. Menderita. Saya ketemu dengan banyak orang hari ini sebagai Kristen, tetapi begitu gampang tersinggung. Tersinggung di media, tersinggung di tetangga, tersinggung di keluarga atas nama harga diri. Minggu lalu saya ngobrol sama satu brother tentang fenomena yang terjadi sekarang, begitu banyak ajaran. Saya katakan seperti ini, agama sekarang, agama terbesar di dunia adalah apa? HAM. Walaupun gak disebut agama, tapi agama terbesar di dunia hari ini adalah hak asasi manusia. Coba aja sekarang langgar hak asasi orang, pasti pengadilan. Semua masalah, harga diri. Apa agama terbesar hari ini walaupun gak disebut agama? Hak asasi manusia. Hakku, jangan hakku, hakku, hakku. Jangan tersinggung, jangan ini. Semua peraturan hukum dibuat untuk tidak melanggar privasi manusia. Diagungkan semua privasi, privasi, privasi. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Menyangkal diri, memikul salib. Gak relevan lagi kah? Padahal panggilan kita adalah menderita bagi orang lain. Teladan kita adalah Yesus, melepaskan seluruh haknya dan memberikan dirinya kepada orang lain. Brothers and sisters, panggilan kita hari ini masih sama di dalam Kristus, untuk kita menderita bagi Injilnya. Kita teguh gak dalam panggilan itu? Amin. Bagaimana saya meneguhkannya? Saya, ini adalah ayat yang saya suka di Alkitab, 2 Petrus 1 ayat 19. Saya selalu melihat ini begitu indahnya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Tidak ada yang bisa meneguhkan kita, hanya firman. Yang telah disampaikan oleh para nabi, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing
dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini menarik. Ini juga berbicara tentang pertumbuhan. Kenapa? Pertama kali kita melihat firman Tuhan, itu seperti pelita di tempat gelap. Di mana yang waktu kita perhatikan pertama kali firman, seolah-olah pelitanya hanya kecil yang terang, lebih banyak adalah yang gelap. Lebih banyak yang kita tidak mengerti daripada yang kita mengerti. Begitulah kita melihatnya. Tetapi kebayang gak kalau sekarang ini mati dan gelap gulita? Satu pelita kecil, cahaya kecil di tengah gelap gulita. Walaupun dia kecil, tapi itulah kebutuhan terbesar kita sebenarnya. Sadar atau tidak sadar, pelita itu akan menjadi arah kita. Pasti kita akan berjalan mencari cahaya itu. Begitulah ketika orang pertama kali mempelajari, memperhatikan firman. Tidak langsung mengerti. Tapi pertanyaan saya, tapi karena terus dilakukan, make every effort. Dia lakukan usaha lagi, dia baca lagi, dia dalami, dia doa lagi. Sekarang yang tadinya pelita, itu seperti fajar menyingsing. Seperti subuh yang tadi mulai gelap, mulai muncul matahari terbit pelan-pelan. Belum penuh. Mulai makin terang, gelapnya makin kecil. Kita terus berusaha. Sekarang dikatakan bintang timur terbit di hatimu. Bukan hanya asal terbit di luar, di dalam hati. Bintang timur sendiri mengacu kepada Yesus. Sekarang firman itu, Yesusnya itu terbit di dalam hati kita. Kalau udah firman di dalam hati ya, itu enak banget. Inilah cara kita meneguhkan hari ini panggilan kita. Dari awal tahun, Depok Bogor kita selalu menyebut personal time with God. Waktu bersama Tuhan. Kita make every effort enggak? Atau kita hari ini melihat firman Tuhan susah dimengerti. Tapi yang menarik, kita bisa membaca buku setebal ini, buku teknik. Tapi firman Tuhan susah dimengerti. Saya tidak percaya itu. Karena udah dikasih segala kuasa yang dibutuhkan untuk mengerti. Tapi mungkin dari diri kita hari ini, kita nggak make every effort. Kita nggak lakukan. Hobi saya hari ini adalah pagi-pagi jalan kaki. Kalau saya jalan kaki 1 jam, saya akan mendengarkan firman 1 jam. Saya bawa headset saya dan saya dengarin firman 1 jam. 1 jam, itu dilatih aja, itu akan terus meneguhkan panggilan saya. Tadi sinkretisme, campuran, ajaran campuran itu nggak mau mencemari pikiran saya. Saya mau yang murni dari Tuhan. Amin, jemaat. Hari ini teguhkah panggilan kita? Berikutnya, karena udah ada kuasa tadi dikatakan, sudah diberikan Tuhan segala kuasa untuk kita bisa hidup saleh dan mengambil kodrat ilahi. Di 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Wow, mengapa harus bumi yang baru, langit yang baru terdapat kebenaran? Karena selama di dunia ini akan terjadi terus peperangan antara yang benar dan tidak benar. Dunia dan surga, daging dan roh. Hanya ada di sana akan terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Wow. Yang kedua, menjaga pengharapan kita. Bagaimana kalau kita menjalani hidup tapi nggak ada pengharapan? Ini adalah hal-hal yang jarang kita lihat. Kita nggak menganggap bahwa sesuatu itu sangat real, bahwa kita punya pengharapan di depan, yaitu surga. Bapak Ibu yang merindukan di mana tidak ada masalah, berarti Bapak Ibu merindukan surga.
Bapak Ibu yang merasa merindukan tidak ada keegoisan satu sama lain. Itu adalah tanpa sadar supaya kita merindukan surga. Semua kita yang merasa bahwa tidak ada lagi tangisan, sakit penyakit, kegagalan dalam hidup, sebenarnya kita semua lagi mengharapkan surga. Dan itu hanya ada di surga, tidak akan ada di bumi ini. Jadi kalau masalah kita di bumi ini, rumah tangga kita masih bermasalah, tapi lihat, di sana ada pengharapan loh. Jadi pengharapan kita nggak hanya berada di situasi kita saat ini. Menjaga pengharapan itu penting. Inilah yang terjadi di pasal 3 di 2 Petrus. Dikatakan di sana, kapan Tuhan datang? Kapan? Timbullah dari dunia ini pengejek kepada kekristenan. Akhirnya orang, iya ya Yesus nggak datang-datang. Akhirnya orang kembali apa? Menikmati dunia. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Lihat, mulai terjadi salah mengerti. Dianggap Tuhan lalai, bukan, justru Tuhan sabar. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, kenapa Tuhan belum datang hari ini? Inilah kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat dari dosa kita. Jadi kalau Tuhan menunda kedatangannya, dia memberikan kita kesempatan. Ini tentang kesempatan. Di ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu, kalau apapun keadaan kita hari ini, kalau kita melihat pengharapan, kita akan tetap mengambil kesempatan untuk berbalik dan bertobat, untuk beroleh selamat. Berarti selama masih ada dunia ini, kita masih punya kesempatan memperbaikinya. Kalau Tuhan sudah datang, tidak lagi kesempatan, yang ada penghakiman. Hari ini, kita harus menantikan hari Tuhan sebagai kesabaran Tuhan dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segala sesuatu. Amin. Bagaimana hubungan saya dengan anak bro yang masalah? Masih ada harapan dan kesempatan. Bagaimana dengan dosa-dosa saya? Masih ada kesempatan dan harapan. Bagaimana dengan keadaan saya yang bangkrut? Masih ada kesempatan dan ada harapan. Pandemi, kena COVID, masih ada kesempatan dan kita masih punya harapan. Amin. Hidup kita powerful hari ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan sudah memberikan kuasa yang kita butuhkan untuk segala hal hidup saleh, dan untuk kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 3 hal hari ini. Apakah hidup kita penuh kuasa? Kalau hidup kita percaya sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan, respon kita adalah berusaha sungguh-sungguh, tidak menyerah, mencapai pertumbuhan kualitas rohani yang terus bertumbuh. Iman tidak cukup, harus bertumbuh iman kita, harus bertumbuh pengharapan kita, harus bertumbuh kasih kita, bukan makin hilang kasih kita. Meneguhkan panggilan kita untuk kita menderita bagi Kristus. Seorang Kristen menerima penderitaan sebagai panggilan dan teguh di dalamnya. Dan juga menjaga pengharapan kita. Di dunia ini kita menjalani satu hidup yang sulit, tapi kita punya satu pengharapan penuh di dunia, di depan, yaitu rumah kita yang disediakan Tuhan buat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami segala kuasa yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa hidup saleh. Kau juga memberikan kami
janji besar dan berharga untuk kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sudah tersedia kuasa itu Tuhan. Biarlah ini menjadi pendorong semangat untuk kami bersungguh-sungguh berusaha melakukan bagian kami. Kami sebagai Kristen terus Tuhan, make every effort untuk menumbuhkan kualitas rohani kami, meneguhkan panggilan kami, dan menjaga pengharapan kami tetap Tuhan di tengah segala situasi yang ada. Berkati seluruh jemaat-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.